Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kami semuanya. Bersama saya di Sinar Ratu Kencana dan bersama saya Ki Suroso. Oke, baik. Di siang ini dari kemarin memang banyak pertanyaan mengenai ilmu-ilmu tentang kegoiban ataupun tentang ilmu-ilmu yang bisa membuat kita menjadi hebat. Nah, sebenarnya tidak ada yang namanya barang yang membuat kita hebat, tergantung dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Dari kemarin memang udah seminggu ini banyak banget pertanyaan yang harus dijawab, dan mungkin memang ini waktu yang tepat, mumpung saya juga lagi mau ke Gunung Kencana, jadi sambil di perjalanan, jadi saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang saya pilih, ataupun nanti pertanyaannya itu mungkin kameramen yang akan bacainnya gitu. Tapi sebelum saya memulai pertanyaannya atau menjawabnya, saya akan menceritakan ini. Saya akan pergi ke gunung ini. Ceritanya saya ingin mencari misteri. Konon katanya di sana ada pesugihan ular, dan makanya saya di sini ingin mencari tempatnya di mana, atau markas si pesugihan ular itu di mana. Dan memang banyak sekali di muka bumi ini pesugihan-pesugihan. Kemarin kan baru saja saya pesugihan monyet itu yang minggu-minggu kemarin itu adanya di daerah Cirebon, perbatasan Kuningan Cirebon itu. Makanya di sini saya menarik sekali mengulas pesugihan-pesugihan itu, karena kok banyak orang yang mau gitu mencari kekayaan dengan sesimpel itu tanpa memikirkan akibatnya, saudara-saudara. Sebenarnya yang namanya harta itu tidak usah dicari, nanti juga kalau kitanya berusaha dengan baik, bekerja keras, insya Allah rezeki itu Allah itu sudah mengaturnya, saudara-saudara. Dan memang harta yang paling nikmat, uang yang paling nikmat itu hasil dari keringat kita sendiri, bukan dari kita bersekutu dengan makhluk-makhluk yang akan membahayakan diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Sangat disayangkan. Makanya saya di sini mencoba. Kenapa nih Ki? Kok Ki Suroso mencarinya tentang uang dan uang? Karena saya di sini ingin membeberkan yang namanya kita bersekutu dengan makhluk-makhluk itu ataupun mencari kekayaan dengan sesimpel mungkin, ya memang salah jalurnya. Apalagi bersekutu. Saya itu sangat membencinya. Saya bukan membenci kepada orangnya, cuma kelakuannya itu tidak memikirkan buat kedepannya. Yang namanya kita bersekutu dengan jin, kita ada masa expirednya lah gitu. Jadi seperti kita beli minuman, jangka waktunya berapa lama, ya disitulah kita akan meninggal. Ya disitulah setan itu akan memakan korban. Dan bila jika tidak memakan tumbal, atau kita tidak bisa mengasih tumbal, ya insya Allah diri kita sendiri yang akan masuknya. Dan jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Saya sudah ucapkan beberapa kali, bahkan diulang-ulang omongan saya, jangan pernah bersekutu dengan makhluk-makhluk astral, apalagi yang akan mengancam diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Marilah kita berjuang, bekerja keras, mencari uang dengan istiqomah, dengan jalan yang benar.
Nanti saya buktikan. Nanti saya akan di sana di Gunung Sembung itu saya akan buktikan. Sehebat apapun yang namanya orang mencari kekayaan, tidak akan pernah lama hidupnya, saudara-saudara. Karena itu udah menjadi perjanjian antara si makhluk halus dengan orang tersebut. Berapa lama kita akan hidup, berapa lama keluarga kita akan mati, kita udah ada yang ngatur, bukan Allah lagi. Jadi kita tuh mati 2 kali, di alam nyata sama di alam gaib. Nauzubillah min dzalik. Makanya nanti saya coba untuk bikin konten di sana, live. Seenggaknya kalau tidak live saya akan membuktikan di sana ada videonya lah. Real, itu real, tanpa ada settingan. Gimana sih kelakuan? Kalau kemarin kan kalau ke monyet itu nanti matinya itu memang akan dibawa ke dunia monyet. Dan matinya itu sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Saudara Allah. Saya mengajak teman-teman untuk selalu istiqomah mencari rezeki yang halal, mencari sesuatu dengan keringat kita sendiri, dengan berjuang kita sendiri. Insya Allah itu akan berkah dan nikmat. Baik, nanti saya sambung lagi tentang misteri pesugihan ataupun tentang kekayaan dengan secara simpel. Mungkin saya sambil nyetir sambil menjawab pertanyaan. Mungkin kameramen udah ada pertanyaan, udah disaring pertanyaan yang mana aja. Sudah Ki. Apa aja itu pertanyaannya? Pertanyaan pertama Ki, apakah orang kalau pakai susuk itu matinya sulit Ki? Jadi begini, kita terlahir itu kita tanpa ada benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh. Memang kan dalam Al-Quran itu kita mati ya harus sesuai utuh. Apa yang semenjak kita lahir, Allah itu menciptakan manusia itu lahir ke dunia itu tanpa ada benda sesuatu. Memang banyak orang yang masang susuk dimasukin ke badannya, entah itu intan, emas dan semacamnya, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ketika mati akan susah. Memang benar, karena kita mati membawa benda. Benda itu ada isinya. Maksud ada isinya itu dipasang buat penjagaan atau buat asihan seperti itu. Dimasukkan makhluk halus itu ke dalam benda itu, dan benda itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Allah itu tidak akan menerima dan sangat diharamkan, tidak diperbolehkan kita tuh sebagai manusia memasang susuk. Kalau mau berilmu, kalau kita mau mempunyai ilmu, belajarlah ilmu yang benar. Di Al-Quran juga kan disebutkan. Jadi jangan sekali-kali kalau kalian pengen matinya husnul khotimah, matinya dengan baik, jangan pernah memasang susuk. Kalaupun kalian mau, carilah ilmu yang benar, jangan pernah sesekali memasang susuk. Apalagi kalau misalkan kita memasang kepada dukun itu dan dukunnya itu sudah meninggal, itu sangat sulit untuk mengeluarkannya. Bisa kita mengeluarkannya, cuma tidak sepenuhnya ada yang keluar total, masih ada sebagian yang nempel. Makanya buat kalian yang sekarang lagi pasang susuk atau sudah dalam pemasangan susuk, copotlah susuk itu. Mumpung guru Anda yang memasangkannya masih hidup,
Nanti ketika dukunnya sudah meninggal, kita mau nyebut ke siapa? Yang ada kita akan menyesal sendiri. Itu akan tertanam mendarah daging kepada tubuh kita. Kalau pengen ilmu untuk seperti itu, belajarlah ilmu yang baik. Datanglah ke Padepokan Surya Sinar Ratu Kencana di Telogosari. Datang kepada saya di Telogomulyo. Jadi nanti saya ajarkan di sana, di Padepokan saya, gimana cara ilmu yang baik, gimana cara mendapatkan ilmu yang baik. Dan itu pun tidak sesimpel kalian memasang susuk. Contohnya seperti belajar lah. Kalian ketika masuk SD kalian belum bisa berhitung, belum bisa kali-kalian. Kenapa sekarang bisa? Ya karena belajar. Dari keterbiasaan itu kalian akan bisa sendiri. Seperti itu. Makanya saya ingatkan lagi, yang sudah terlanjur pasang susuk, mumpung dukun-dukunnya, mumpung yang guru-guru kalian masih hidup, segeralah cabut sebelum kalian menyesal. Dan bagi kalian yang belum pernah atau mau mencoba memasang susuk, jangan pernah Anda menyentuh atau memasang susuk. Kalau kalian mau ilmu-ilmu seperti itu, belajarlah dengan benar, dengan baik. Datang ke Padepokan, kita sharing di sana, kita cari solusinya. Asal saya pasti kasih pembelajaran untuk dapat ilmu, tapi jangan pernah sesekali melakukan hal-hal yang tidak boleh dalam Al-Quran ataupun dalam ajaran umat Islam. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ada Ki, ini pertanyaan kedua. Ki, apakah kodam itu ada? Ya, yang namanya kodam itu ada, teman-teman. Yang namanya kodam, nah seperti kaitannya dengan memasang susuk. Jadi suatu barang dimasukkan kodam. Nah, si kodam itu akan masuk ke dalam tubuh kita, ataupun bisa disebut seperti kodam itu makhluk. Memang kodam itu memang makhluk tidak kasat mata yang bisa memberikan kita kekuatan. Ya itu, makanya kalau bisa disebutkan kodam itu ada, ya ada. Kita harus percaya tidak percaya, memang kodam itu ada. Baik, apa lagi? Ini Ki, ada lagi pertanyaan ketiga. Ki, di era modern kayak gini, apakah praktek dukun masih ada? Sebetulnya dari zaman kita kembali lagi kepada zaman dulu. Jadi zaman dulu itu bukan disebutnya dukun, orang pinter. Sekarang disebutnya dukun. Maksud disebut orang pinter itu, orang sakti itu dulu memang yang namanya zaman dulu kita dijajah sama orang luar. Indonesia bisa merdeka itu karena apa? Cuma memegang bambu runcing. Mereka dengan senjata laras panjang, dengan meriamnya. Kenapa Indonesia bisa menang? Karena Indonesia itu kental dengan mistisnya. Makanya ada pertanyaan, kenapa di era modern apakah masih ada dukunnya? Banyak, saya bisa dikatakan banyak. Banyak sekali. Dukun itu tergantung golongannya. Ada golongan hitam dan ada golongan putih. Masih banyak di daerah pelosok-pelosok, dukun-dukun santet, dukun-dukun yang memakan tumbal, dukun-dukun yang mencari orang untuk kekayaan. Itu sangat banyak sekali. Bahkan mungkin di daerah kalian juga mungkin ada, cuma mungkin kaliannya tidak tahu karena dengan eranya seperti ini, jadi dukun-dukun
tidak menampakkan atau tidak menampakkan karena kan mungkin dari era modern ini mungkin dukun-dukun kan takut. Sekarang kan kalau misalkan tahu itu dukun santet, dukun yang hitam itu kan otomatis warga juga resah. Jadi makanya kenapa sekarang banyak dukun-dukun yang bersembunyi, adanya kebanyakannya di pelosok ya, karena itu yang saya tadi sebutkan. Sangat banyak sekali saudara-saudara dukun-dukun itu, makanya harus percaya. Emang ilmu orang pintar itu mah sangat banyak, cuma kita tergantung pemakaian, apa yang kita bisa, apa yang kita pelajari, dipakainya seperti apa. Apalagi kita kalau di daerah-daerah, sangat sekali banyak praktisi. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir nih Ki, apakah keris itu memiliki kodam atau tidak Ki? Soalnya kebanyakan orang-orang zaman dulu tuh punya keris Ki, dan sampai sekarang masih dikasih ke anak cucunya. Jadi begini, apa yang berkaitannya dengan yang tadi, kenapa dulu Indonesia bisa merdeka dengan adanya bambu runcing, dengan memegang bambu runcing, bukan semata-mata bambu runcing, tapi bambu runcing itu memiliki kodam. Contohnya seperti zaman dulu kan orang-orang pintar itu hampir semuanya orang yang pernah berjuang demi Indonesia, demi memerdekakan Indonesia, itu memiliki kesaktian, entah itu kesaktian kebal, kesaktian segala macam lah, ibaratnya apa yang kita tidak tahu mungkin mereka sudah tahu. Apalagi dengan halnya keris, pusaka peninggalan nenek moyang kita, memang benar ada. Mungkin dulu masih terjaga kodamnya, jadi memang sampai sekarang pun pusaka itu masih ada, diwariskan, entah itu ada yang bisa menghilang sendiri ke alamnya sendiri, ataupun itu menjadi diturunkan kepada cucunya atau anaknya. Jadi memang benar adanya gitu, tapi tergantung kita cara memeliharanya, cara menggunakan si pusaka itu. Karena yang namanya pusaka itu apalagi ada kodamnya. Yang namanya kodam itu kan tetap saja seperti kita memelihara ayam. Ayam itu butuh makan, butuh minum. Sama halnya dengan kodam. Kodam itu ada hari-hari tertentu ataupun waktu-waktu tertentu untuk dimandikannya, ataupun untuk dibuat sarana, kebanyakan kalau misalkan dari golongan hitam di sarana buat santet, buat pemanggilan makhluk halus yang bisa mencelakakan saudara kita. Makanya yang disebut keris masih ada, diturunkan kepada nenek, cucu, anak kita, memang benar adanya. Sangat banyak sekali kita bisa jumpai, apalagi kita kalau misalkan larinya ke peninggalan sejarah seperti Pajajaran, terus seperti ke museum. Di situ banyak terdapat peninggalan keris. Ada memang ada sebagian, ada yang memiliki kodam, ada juga yang sudah kosong. Kenapa saya bisa disebutkan kok bisa kosong? Dulunya kan ada, mungkin sudah tidak terjaga lagi sama pemilik aslinya, jadi si kodamnya itu lari.
ataupun bisa juga dipindah tangankan, yang tadinya di benda A, di keris A menjadi ke keris B, ditaruhlah di museum keris yang aslinya itu, bisa juga seperti itu. Ataupun kita kalau misalkan memiliki darah pejuang ataupun darah-darah dari zaman-zaman dulu, bisa juga terjadi kita memilikinya. Dan banyak, saya pun banyak peninggalan pusaka-pusaka dari kakek nenek saya dulu. Makanya kalau misalkan bisa disebutkan pusaka-pusaka zaman dulu masih ada, ya ada. Memang banyak, kodamnya itu memang sangat tinggi-tinggi sekali, saudara-saudara. Ada lagi? Sudah Ki, cukup. Mungkin bisa satu lagi pertanyaanmu. Ini juga kan, ini karena kiri ya, lurus ya. Lurus. Jadi maaf ya teman-teman. Jadi kita sambil baca komentar-komentar, sambil balasin komentar-komentar saya sambil bawa mobil, karena kita akan menuju ke Gunung Sembung. Yaitu Gunung Sembung itu saya ingin mencari misteri, tentang pesugihan, tentang kepada ular, ratu ular. Konon katanya kepada ratu ular, saudara-saudara. Dan sangat ngeri sekali kalau misalkan kita bersekutu dengan pesugihan ular itu. Kita akan menenduri ular, kita akan istilahnya berhubungan intim sama ular tersebut. Sangat ngeri. Makanya nanti saya akan menentukan, kalau bisa saya wujudkan sosoknya. Ini mana ya Mas? Lurus ya Mas? Ini daerah masih daerah gunung. Jadi kita sekarang itu memang berada di atas daerah kota. Apa ini Mas ya? Aduh, saya kelar. Tadi pokoknya ini saya tadi itu dari Semarang itu menuju Gunung Ungaran, terus ke atas lagi ini gunung apa namanya, mencari energi yang tentang misteri pesugihan itu. Baik pemirsa, ada lagi pertanyaannya Mas? Cukup Ki, mungkin dilanjut besok lagi Ki pertanyaannya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah nonton channel kami, SRK Channel. Terima kasih sekali nuhun saya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberikan umur panjang, ditambahkan rezekinya yang selalu mengalir, selalu semangat berjuang untuk mendapatkan apa yang kita capai, mendapatkan apa yang kita inginkan supaya tercapai. Baik, segitu saja perjalanan atau penjawaban dari komentar-komentar dari subscriber Ki Suroso ataupun subscriber SRK Channel. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada jawaban saya yang salah, jawaban saya yang kurang akurat, karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa dan tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu saya mohon maaf jika ada pertanyaan lagi, sebisa mungkin saya akan jawab dan saya akan coba menjawabnya dengan benar. Jadi tidak ada salah kaprah nantinya. Baik, nanti kita lanjut lagi. Kita bertemu nanti di Gunung Sembung untuk menguak misteri pesugihan ular. Makanya saksikan terus di SRK Channel bersama saya Ki Suroso. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.